Alright, welcome back to Revival Exclusive Content with Pastor Ari Wibowo. Kita udah ngomongin 4 episode sebelumnya yang begitu banyak mengandung emas ya. Kalau istilah sekarang mungkin ada banyak banget yang benar-benar bisa diaplikasiin nih dalam kehidupan kita. So, buat teman-teman semua yang belum mendengarkan episode-episode sebelumnya, aku encourage teman-teman untuk dengerin lagi. Dan jangan lupa untuk dipelajarin ya, diilhami atau direnungin siang dan malam kalau perlu, supaya apa yang teman-teman dengarkan nggak cuma sampai didengar, tapi teman-teman tahu gimana untuk melakukannya. Nah, baik dari apa yang kita udah ngomongin Pastor Ari, kita udah bahas secara rinci, bahkan kita udah ngobrolin tentang biblical truths-nya. Pertanyaannya sekarang, dengan strength, integrity, dan purpose ini, sekarang apa yang bisa kita buat mengetahui itu semua? Oke, tadi di episode sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai dua kebenaran yang serupa, tapi tidak beririsan atau tidak bersinggungan atau tidak saling mengintimidasi satu sama lain ya, yaitu bahwa yang pertama adalah kedaulatan Tuhan, yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai manusia atau sebagai hamba yang dipercayakan strength atau talenta dalam kehidupan kita. Maka next step yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengenal dan meyakini apa yang menjadi strength yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, cara itu progresif ya. Jadi makanya di episode sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua sahabat Revival untuk tahu di posisi mana kita pada saat ini. Apakah saya belum tahu kedua-duanya? Atau belum yakin kedua-duanya, mana yang ability saya, mana yang passion saya, atau saya sedang ada di salah satu aspek atau komponen ini saja. Ya. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah, ini cara sederhana, yaitu dengan memulai membuat semacam jurnal yang berupa tabel bisa dan suka, atau tabel ability dan passion. Caranya sederhana sekali. Tuliskan ya setidaknya 10 aktivitas yang kita bisa lakukan dengan baik. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut juga di buku Strength, Integrity, and Purpose ya. Jadi tuliskan 10 aktivitas. Jadi ini kolomnya kolom atau tabel bisa dulu nih. Tabel bisa ya. Ya, tabel bisa dulu. Kita belum ngomongin yang suka atau passion. Tabel bisa dulu. Tuliskan 10 aktivitas yang menurut kita atau menurut saya bisa saya lakukan dengan baik. Dan jangan berpikir mana yang lebih keren daripada yang lain gitu ya. Jangan membandingkan diri. Yang misalnya contoh, tulis aja. Satu, saya bisa melakukan dengan baik, saya bisa menggambar. Kedua, menulis. Ketiga, main game. Keempat, berkhotbah. Kelima, menyapu atau bersih-bersih. Nah, jangan membandingkan. Kalau bersih-bersih kemudian dibandingkan dengan berkhotbah ya, jangan begitu gitu. Tulis apa saja aktivitas yang kita bisa lakukan dengan baik. Dan itu adalah kata kerja aktif ya. Jadi jangan saya suka dipijat gitu ya, jangan gitu. Itu namanya kan tinggal duduk terus atau tiduran terus dimasas gitu. Bukan seperti itu, tapi kata kerja aktif ya. Nah, tuliskan semua. Tuliskan setidaknya 10 yang melakukan gitu ya Pastor ya. Iya. Apapun itu ya. Yang kita lakukan dengan baik. Nah, setelah itu kita tutup nih jurnal yang ini, kemudian kita buat tabel yang berikutnya. Tabel yang berikutnya adalah tabel suka. Tanpa mempertimbangkan apakah saya pada saat ini sudah sedemikian bisa. Atau belum, tanpa memedulikan itu, yang penting sudah pernah dilakukan. Jadi yang penting sudah pernah dilakukan, bukan soal apakah saya sudah canggih banget, bisa banget di area ini ataupun belum. Tapi intinya sudah pernah dilakukan. Ya. Jadi tuliskan 10 aktivitas yang menurut saya cinta banget atau saya suka. Bisa masuk juga di situ hobi misalnya. Ya, tulis aja, sama prinsipnya, sama kata kerja aktif. Ya, jadi bukan yang pasif tadi ya. Ya, terus kalau bisa ya jangan aktivitas yang tidur gitu ya. Terus ya atau makan gitu ya. Nah, tapi apakah boleh tentang berhubungan dengan makan misalnya? Ya nggak apa, misalnya saya suka kuliner.
ya menganalisa makanan kuliner, tapi dalam arti saya suka menganalisa atau mencoba, iya benar. Mencoba makanan, ya itu bisa. Nah, kalau yang bisa tadi, apakah saya bisa makan boleh dimasukkan situ? Boleh, tetapi asal bukan cuman waktu makan cuma oh ini enak, oh ini enak banget, enggak gitu. Kalau itu saya Mas. Ya, saya juga makanya saya nggak jadi komentator makanan. Yang namanya bisa makan tuh begini, saya makan sesuatu terus saya bisa, ini kayaknya kalau ingredientsnya ditambah ini lebih oke nih. Kalau ini kayaknya kurang ini nih. Nah itu namanya bisa makan.